Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang berbuat amal soleh, nak betino, nak lanang, nak laki-laki, nak perempuan, tapi dia beriman kepada Allah, tidak musyrik kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, aku kasih kehidupan yang baik, bukan kehidupan yang kaya, kehidupan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahaba, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah kajian subuh Masjid Al-Bari yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan penjelasan hadis yang ke-42. Kalau dalam susunannya ini 42 ini berarti hadis yang terakhir, tapi bukan berarti sudah semua dibaca. Ini saya ambil urutan yang terakhir, di mana ada hadis Nabi menjelaskan sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala Allah ta'ala, ya bani Adam, hei anak Nabi, hai seluruh keturunan Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Selagi kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku ampuni bagi kalian ala ma kana minka wala ubali, apa yang telah menjadi dosa-dosa darimu, dan aku tidak akan menghitung berapa dosa-dosamu. Kalau bahasa kita tidak peduli. Ya bani Adam, wahai keturunan Adam, lau balaghat dzunubuka ananas samai, kalaulah dosamu banyaknya sampai mengenai langit, tsummastaghfartani ghafartu laka, kemudian kamu mohon ampun dariku, lalu aku ampuni dosa kalian. Wahai keturunan Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi, wahai anak Adam, sesungguhnya kalau engkau mendatangi aku dengan dosa yang hampir seluas bumi ini, tsumma laqitani, lalu engkau mendatangi aku, la tusyrik bi syai'a, dengan tidak menyekutukan aku, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka seluas bumi itu pula aku akan mendatangkan ampunan bagi kamu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata hadis ini hadis hasan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, hadis ini kalau untuk pribadi saya sangat cocok, karena hadis ini terkait dengan dosa-dosa, dan kalau saya pikirkan dosa-dosa kita ini banyak, mulai dari dosa mulut kita, dosa mata kita, dosa tangan kita, apalagi dosa yang tidak zahir dari batin kita, hati kita. Kadang-kadang ada sombongnya, kadang-kadang ada ujubnya, kadang-kadang ada riaknya, ada apa lagi, ada irinya, ya. Jadi banyak dosa ini. Nah, tak tahu kalau yang tak punya dosa, mungkin hadis ini biasa baik, ya. Kak Himawan dengar hadis ini, tak kenal dengan aku hadis ini. Nah, jadi memang hadis ini sangat penting bagi orang yang merasa dosa. Sama seperti ibu-ibu, asal dengar diskon, asal dengar apa promo, wah dikejar. Maka tak heran promo penjualan beras murah itu ngantri panjang. Kalaulah dosa itu dibuat pengumuman cak beras, promo pengampunan dosa, nah, itu pasti di Masjid Al-Bari ini ngantri panjang. Nah, cuma promo dosa ini tidak kata yang ngantri, ya, kecuali yang ngerti. Nah, mudah-mudahan yang duduk di sini ini dalam rangka nak ngambil promo penghapusan
dosa. Tapi lemak kita nih, nak minta ampun dosa sambil ngopi, ya, sambil makan gorengan, sambil nyender. Alangkah lemah hamba ini, apalagi umat Al-Bari ini. Nah, minta ampun dosa sama Allah sambil cengengesan. Nah, padahal Nabi Adam itu berapa ratus tahun untuk mendapatkan ampunan satu dosa. Dan kita ini ya Allah bertubi-tubi dosa ini. Yang ceramah berdosa, ngiro yang diceramah ini pendosa galau. Ya, yang diceramahi lah dosa pula, ngatoi penceramah cak kiawan niat. Jadi kita ini yang ceramah berdosa, yang diceramahi berdosa. Yang ngenjuk makanan ada ujubnya, cuma aku ni lah caknya ngenjuk makanan di masjid ini. Yang nerima makanan lah berdosa pula. Tak kata lain makanan inilah, makanan inilah. Nah, sedangkan Nabi Adam cuma untuk satu dosa baik, ya Allah, berenang-renang darah sampai diusir dari, ya, dikeluarkan oleh Allah dari surga. Padahal Nabi Adam itu berdosanya memang betul-betul tertipu oleh iblis, laknatullah alaih. Tertipu, benar-benar ditipu. Karena apa? Karena iblis menyebut nama Allah. Sumpah demi Allah, kalau kau makan ini kau akan kekal. Nabi Adam tuh lah tahu ini tidak boleh, tapi iblis ini sumpah dengan nama Allah. Apalagi ngomong pula iblis ini diharamkan kemarin, sekarang tidak. Nah, ini modelnya. Nah, yang model main ini banyak yang duduk di masjid ini kalau ya, yang kalau apa namanya mentipu daya. Maka hadis ini sangat cocok buat kita. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hadis kursinya yang disampaikan oleh lidah Nabi kita, baginda Nabi, lidah mulia baginda Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Allah berkata, ma da'autani, selagi engkau berdoa ya kepadaku, berharap kepadaku. Ini ada dua makna, kemarin kita sudah jelaskan. Ada doa, ada roja. Berdoa kepada Allah itu dilihat bagaimana rojanya. Roja ini saya sedikit ngulang biar kita ada kesimpulannya. Apa dimaksud roja? Ada yang dalam bentuk zahir, ada yang dalam bentuk batin. Apa bentuk zahirnya? Orang yang betul-betul berdoa pasti melakukan sebab-sebabnya. Ya Allah, aku nak naik haji, maka sebab-sebab untuk naik haji itu dibuat. Ya Allah, saya kepengen punya anak. Membakhtiar inilah kalau tak cocok. Sebab-sebab untuk punya anak itu dimuat. Ngapa kamu lagi tahu kalau ini? Ya, apa dia sebabnya? Terserahlah sebabnya, kamu dewek yang tahu. Mulai dari nyari jodohnya, nikahnya, bla bla bla, berkeringatnya, ya tak Kak Iwan? Itu sebab-sebabnya. Ya, asbab-asbabnya. Nak makan. Ya Allah, aku ini nak makan. Maka sebab-sebabnya yang disebutkan oleh ulama kemarin, yang dimaksud dengan roja apa? Ta'alluqu qalbi bimarghubin fi husulihi fil mustaqbal ma'al ahadi fi asbabil husul. Adanya kaitan hati dengan sesuatu yang diinginkan bersamaan dengan apa? Ngambil salah satu sebab yang dibu. Maka kalau ada orang nak nyari rezeki sambil merantau, ini namanya roja. Ada orang yang sambil masuk kebun, ini namanya roja. Ada orang yang saya tengok di YouTube tuh sambil masuk ke dalam lubang untuk ngambil emas, itu namanya roja. Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, orang-orang yang kepengen minta ampunan Allah melakukan sebab-sebabnya. Ya, apa sebab-sebabnya? Sebab-sebab untuk mengambil ampun, ya. Maka orang-orang ini selagi berdoa harus ada roja. Nah, ini namanya roja dari sisi zahir, melakukan sebab. Kemudian dari sisi batin apa? Di sini ada beberapa keterangan, ya. Yang pertama, dari sisi batin bagi orang yang benar-benar berharap kepada Allah,
adamul ya'si min rahmatillah. Tidak ada rasa putus asa dari rahmat Allah. Yang berdoa jangan pernah ada ragu-ragu, jangan ada pernah, ya Allah, aku nih hidup lasaro, kira-kira masih mungkin ndak kayo. Nah ini masih mungkin ndak kayo ini, ya. Maka jangan diragukan dari rahmat Allah Subhanahu, apalagi urusan dosa. Kalau urusan dunia nih, kalau urusan dosa Allah kasih kepastian. Allah kasih kepastian, pasti diijabah oleh Allah. Urusan ibadah Allah kasih kepastian. Kalau urusan dunia ini ujian. Allah akan permainkan kita. Makanya jangan heran kalau Ustaz Ali ngaku lami ya, YouTube aku nih caknya tidak ada viral-viral. Itu dunia Ustaz Ali ya, itu dunia. Ada wong tak pakai YouTube tetap viral. Itu dunia. Kalau dunia itu memang Allah buat permainan. Ada yang sekedar lahir dari wong kayo, bela kayo dari lahir. Ada wong yang lah kayo dari lahir tapi miskin. Ada yang memang dia untuk kayo itu berjuang dari lahir. Macam-macam. Nah, itu namanya permainan. Ada wong lah rajin sholat, rajin ibadah, rizkinya masih sempit. Itu namanya permainan dari Allah. Tapi yang Allah kasih pastikan ini apa? Terkait dengan akhirat kita. Itu tidak kata ragu-ragu. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang berbuat amal soleh, nak betino, nak lanang, nak laki-laki, nak perempuan, tapi dia beriman kepada Allah, tidak musyrik kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku kasih kehidupan yang baik, bukan kehidupan yang kayo, kehidupan yang baik. Ya, awas, kehidupan yang baik di dunia yang penting baik. Wong beramal soleh pasti hidupnya baik. Ya, apakah wong kayo sudah pasti baik? Belum tentu. Apakah miskin juga sudah pasti baik? Belum tentu. Banyak pula lah miskin sombong pula ada di sini. Allah balik. Berteman balik terus tak ngaji berarti budak itu. Ya. Aduh, jangan dikira wong miskin sudah pasti beriman. Tidak. Dikasih oleh Allah kehidupan baik. Apakah jadi wali kota sudah pasti baik? Belum tentu. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Itu kami tengok di Goa itu. Ya, ASN-nya ada yang rajin khatam Quran, dikasih hadiah umroh. Aku berapa kali khatamnya caknya belum ada hadiah umroh. Ya, itu salah satunya. Ya, bukan cuma ditengok fingernya baik yang dikasih hadiah tuh, tapi teko urusan ibadahnya baik dikasih hadiah. Nah itu bonus. Nah kalau memang ini Ustaz Ali nak pindahlah ke Goa situ. Ya, kaget lain pemimpinnya, lain pula kebijakannya. Nah kamu kira-kira carilah kaget tuh calon yang kita ini yang bakal itu gitu. Mungkin. Nah jadi inilah permainan. Tapi kalau urusan akhirat, insya Allah, ya, insya Allah. Kenapa? Yang minta dunia yang tidak dikabulkan oleh Allah itu sudah pasti dikabulkan seperti kajian kita yang itu. Nah ini roja. Roja ini satu, tidak ada putus asa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sekedar urusan ampunan, urusan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan ada putus asa. Nak berdosa sebesar apapun kepada Allah harus benar-benar penuh kerojaan. Nah setan ini tidak berhenti. Setan ini tidak berhenti. Kenapa kita harus tidak boleh putus asa dari Allah? Sekarang gini, kita nak putus asa dari manusia itu sangat mungkin. Cerita Nabi Sulaiman ngenjuk kepada seekor semut tiga lembar roti. Semut ini ada 3 lembar roti gandum untuk 3 bulan. Setelah 3 bulan, kaki aku datang lagi ke sini. Ya, makanlah, habislah. Setelah 3 bulan Nabi Sulaiman datang. Roti itu cuma habis kok. Ditanya,
oleh siapa? Nabi Sulaiman. Ngapa roti ini masih ada 2 lagi? Apa jawab semut? Aku kan sudah janji sama kamu wahai semut, kalau aku 3 bulan kesini. Apa jawab semut? Wahai Sulaiman, kamu tuh walaupun nabi tetap manusia. Yang namanya manusia itu ada lupanya, yang namanya manusia itu ada lalainya. Ya, maka karena kayang janji ini manusia, aku tetap hati-hati. Nah, jadi yang boleh kita agak ragu-ragu tuh kalau dengan manusia. Kalau sama Allah jangan ragu-ragu lah. Wong kita dari mati be dihidupkan. Dari sebelum sakit bela dinjuk sehat. Ya. Dan kamu dikasih tahu kalaupun salah diampuni oleh Allah. Hadis yang galak kita hafal nih galak-galak. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu semuanya punya salah. Cuma ada yang salahnya ketahuan, salahnya yang tidak ketahuan. Yang nyender-nyender ini salahnya tidak ketahuan. Bangsa ketahuan tidak akan sanggup nyender di situ. Termasuk Fahmi ini. Ini berani ceramah di sini ini karena ada salah yang tidak ketahuan. Bangsa Kak Iwan tahu salah aku dem. Tidak usah diundang lagi budak itu. Ya, bisa diundang lagi. Ngoceh be wong itu. Apa ndak dapat amplop nak ngamuk? Ya. Itu. Cuma di semua yang salah itu ada yang salah. Siapa? Sudahlah salah, ndak mau minta ampun sama Allah. Ndak mau bertaubat. Lah, Nabi saja ya Nabi Adam ada kelirunya. Diampuni oleh Allah. Kalau Nabi itu karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi ngomong sama sahabatnya, Nabi semuanya mulia karena dimaksumkan. Ya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini jangan putus asa. Kalau dari manusia boleh ragu-ragu. Terserah nak siapapun calon wali kota kayak ngomong, saya akan sejahterakan. Ingat cerita Nabi Sulaiman. Adalah ya, dari 10 janji kamu pasti meleset 5 paling tidak. Itu manusia. Janji lanang yang jadi laki mak itu belum mulai kau nyinggung aku juga Iwan. Janji betina pun begitu. Janji tetangga. Nah itu walaupun Ustaz Sulaiman ngomong Ustaz Ali ngomong adalah Nabi Sulaiman lagi diragukan oleh seekor semut, apalagi model mengali Ustaz Ali. Nabi lah bukan wali masih dipertanyakan. Ya, wali murid yang sudah pasti. Nah jadi itu kepada Allah ini jangan ragu-ragu, jangan ada putus asa. Sampai Imam Syafi'i berkata, dengan Allah rasa takut, rasa roja itu harus sama. Tak boleh imbang. Tak boleh naik sikok. Tuh. Walakin ar-rajih inda Syafi'iyya ay yakuna raja'uhu wa khawfuhu mustawiyaini. Roja sama khauf itu harus sama, karena kalau kita terlalu roja seolah-olah Allah tidak katik sifat kejamnya. Kalau kita terlalu takut seolah-olah Allah tidak katik rahmatnya. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i. Saking kita ini jangan ada rasa yang miring dengan Allah. Maka Allah ketika kita ingat ada kasih sayangnya, kita harus ingat ada pula marahnya. Tapi kalau kita ingat marahnya Allah, kita harus ingat ada juga kasih sayangnya. Itu maksudnya kata Imam Asy-Syafi'i. Ada rojak kita, ada khauf kita. Jadi dibalik kita tidak katik rasa putus asa dengan Allah, kenapa? Harus ada rasa takutnya juga. Maka dibalik rojak tadi, dibalik ketidakputusasaan ada takutnya, takut tidak diterima. Tapi ya Allah, kalau aku ingat Engkau ini Maha Pengampun, maka aku tidak berhenti juga minta ampun. Nah ini sikap-sikap batin kita dalam rangka apa? Dalam rangka kita berdoa kepada Allah. Kalau ditanya ngapa hadis ini nih urusannya doa, urusannya harapan, tapi kok dihubungkan dengan dosa terus? Apa sebab? Nih kita dengerin. Kenapa nih disebutnya urusan dosa terus? Wa min ahammi ma yus'alu. Ini ungkapannya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Wa min ahammi ma yus'alu maghfiratudz dzunub. Ya.
au ma yastalzimuha kan najati minan nar au su'ali dukhulil jannah. Dari semua yang diminta oleh Mas Nata, oleh Ghazali, oleh siapapun yang duduk di sini, mintaan yang paling harus kita dulukan minta apa? Permohonan ampun. Mohon maaf yang duduk di sini, kalaupun Allah kasih mobil, minta mobil diinjuk mobil, minta bini diinjuk 4, ya, minta anak diinjuk 1 RT, setiap lahir 3 kembar, ya, minta apa lagi? Minta usaha Samira umrohnya lancar, dikasih oleh Allah, sekali berangkat 50, 60, tapi mati tidak dapat ampunan Allah. Lewat, sudah. Duduk di sini, banggalah dengan apa yang dapat di dunia. Mas Tata nak minta sampai mana karirnya? Kapolda, nak minta sampai mana? Saya bocok, dikasih, tapi mati tidak dapat ampunan dari Allah. Makanya kamu yang nak berdukun-berdukunlah, mintalah segala macam. Aku ngasih saran, ayuhal penyembah ad-dukun, ya, mintalah. Allah kasih tipu daya kakek. Kamu semakin hebat minta dengan dukun, minta dengan pohon, itu Allah tunjukkan loh. Ini biar kita paham kenapa ujung-ujungnya minta ampun. Mintalah dunia ini, dikasih lah. Kalau dunia ini mati tidak dapat ampunan, mana? Makanya hadis ini dihubungkan dengan ampunan, dihubungkan dengan ampunan, dihubungkan dengan ampunan, dihubungkan dengan ampunan. Kenapa? Supaya kita ini tahu semua yang diminta ini yang paling penting cuma sikap ampunan dari Allah. Minta umroh untuk dapat ampunan dari Allah. Minta istri supaya jauh dari yang lainnya dosa. Ya, minta makan supaya tidak maling. Serius. Minta makan tuh tujuannya supaya tidak maling. Gitu loh. Supaya tidak maling, makan supaya tidak maling. Minta apa baik tujuannya cuma satu, yang ada hubungannya ampunan dari Allah sama yang hubungannya selamat dari neraka dan kunci masuk surga. Ibu-ibu nak minta apa? Seandainya yang tua-tua ini dibalikkan oleh Allah, cak umur aura kasih kalau sekarang ini, aku doakan ya Allah, Allahumma ja'al, Allah jadikan ibu-ibu ini cantiknya balik lagi. Kalau masih nak diamini pula. Ya, tapi aku ya kena habis ngaji tadi uji kau, jangan putus asa. Ya Bu, bener lah. Tadi diamini kan, sekarang mati tidak dapat ampunan mana? Minta sehat, tujuannya cuma sikok supaya bisa tegak sholat untuk selamat dari neraka. Ibu-ibu di masjid ini, yang di masjid ini sebenarnya tidak katik nilainya. Kalau di masjid ini ambal pade, AC bagus, lampu oke, tiang model-model bentuk, ya nih tiang nih, unjuklah kepala nago tiang ini, itu tidak katik nilainya di sisi Allah kecuali sujudnya kita yang penuh dengan ampunan. Nah, ngapa lagi panjang ceramah ya nih. Jadi nih beduk itu sebagus apalah Kak Iwan kalau dak katik memancing ampunan Allah, al-kati al-guno. Ya, dak katik guno, hebatlah ming ini, nak warna emas, nak warna hijau, katik gunonya. Makanya doa ini ngapa dihubungkan hadis ini dengan dosa? Wa min ahammi ma yus'alu, di antara yang harus kita minta pertama kali itu apa? Ampunan dosa. Aku ni tak berdosa. Ini bahaya. Oke lah kalau tak berdosa, mak mana? Kita ni pasti ada dosa dalam ketaatan kita. Dalam solat Mang Tabrani ada dosanya. Dalam solat kita tadi ada dosanya. Dalam minum kopi kita ada dosanya. Dalam kehidupan kita, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, inilah sedikit sentuhan dari Nabi tentang doa kita dan rojak kita. Maka ketika berdoa tuh tunjukkan kalau berdoa tuh benar-benar apa? Serius. Ini dah doa tuh nah. Ya Allah. Mana? Memang doa itu tidak ditentukan dengan angkat tangan. Ini hukumnya cuma
sunnah. Dem ndak usah ribut nak doa angkat tangan nak idah. Doa itu ada 3 dalam kitab Subulus Salam itu. Pertama doa angkat tangan seperti ini. Seperti ini ada 2 riwayat. Di dalam kitab Abwabul Faraj ada 2 riwayat. Kalau dari Ibn Umar begini. Kalau dari Ibn Abbas begini, tangannya ditutup. Jadi tidak usah nak ditanya, nak di sini, nak cak ini, terserah. Yang penting hati ini doa. Kemudian naik sedikit doa itu, tangannya diangkat tinggi. Nah, ini biasanya lah kelilit utangnya ini biasanya malah naik. Ya, lah nak ditagih nih malah cak ini nih. Ya Allah, ini sudah, inilah lah pentingnya, ya, lah parahnya ini. Nah, tapi yang terakhir ibtihal. Cuma 1 jari angkat begini. Awas, ini bukan kampanye. Ya Allah, ya Allah. Ini ada tingkatannya. Angkat tangan ada tingkatannya. Ya, ada doa yang tidak harus angkat tangan seperti assalamualaikum. Kan tidak mungkin juga ketemu orang Tabrani. Assalamualaikum. Kan tidak mungkin. Cukup assalamualaikum. Doa itu apa yang tersebut. Nah, kan ini angkat tangan ada begini, ada begini, ada begini. Jadi doa itu sampai ada ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka jangan heran kalau ada yang berdoa begini. Jangan langsung Syiah lempar di tiang masjid, tiang mik ini agak dulu ini. Makanya ada hadisnya. Makanya ngaji biar tidak heran dengan wong itu. Kalau di Mekah nengok wong ada berdoa ya Allah, ya Allah, ini berarti lagi minta nian ini namanya. Kalau main ini mintanya mungkin biasa ya Allah, motor lah kau unjuk, mobil lah kau unjuk, rumah lah kau unjuk, apalagi yang belum kau unjuk. Nah, ini mungkin doanya ini yang biasa-biasa baik, ya. Baiklah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf ya. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita tentang apa ini? Apa baik langkah-langkah sebab-sebab untuk nanti untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau di seloroan pahmi, di cara kita menyampaikan ilmu ada yang kurang berkenan di hati, ada yang menyinggung hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas saya mohon maaf dan kita juga mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan semua dilindungi oleh Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.